Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita belajar bersama mengenai strategi dakwah di masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, kebijakan dan strategi dakwah Abu Bakar Asy-Siddiq ada dua, yaitu pembukuan Al-Quran dan juga perluasan wilayah baru atau futuhat. Nah, pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq banyak adanya peperangan, sehingga banyak dari sahabat yang hafal Al-Quran gugur di medan perang. Dari hal ini, dikhawatirkan Al-Quran akan hilang. Kemudian, Umar mengusulkan agar adanya pengumpulan teks Al-Quran. Nah, awalnya Abu Bakar ragu dengan usulannya Umar, namun kemudian ia akhirnya setuju dengan usulan Umar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perluasan wilayah baru atau futuhat. Nah, pada masa Abu Bakar, perluasan wilayah dilakukan di luar Jazirah Arab, karena pada daerah Arab telah ditaklukkan kekuasaan Islam sebelum Rasulullah wafat. Pada masa ini, Abu Bakar menunjuk Panglima Militer Khalid bin Walid menuju kota Irak dan berhasil menaklukkannya, yaitu menaklukkan kota Hirah. Kemudian, selanjutnya, penaklukan Syam oleh pasukan gabungan dan diiringi penaklukan Palestina pada peperangan Ajnadain. Yang kedua adalah kebijakan dan strategi dakwah di masa Umar bin Khattab. Ada beberapa, yaitu yang pertama, pengembangan wilayah Islam, mengeluarkan undang-undang, membagi wilayah kekuasaan, dan juga membentuk beberapa dewan. Untuk yang pertama, yaitu pengembangan wilayah Islam. Nah, pada kemenangan dalam Perang Yamruk pada masa Abu Bakar, membuka jalan bagi Umar untuk menggiatkan lagi usahanya dalam perluasan wilayah. Dalam pertempuran di Ajnadain tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya, beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Nah, kemudian kebijakan atau strategi yang kedua adalah mengeluarkan undang-undang. Nah, diadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan dan juga yang lain-lain. Dan untuk yang ketiga, yaitu beliau membagi daerah kekuasaannya, yaitu kekuasaan pusat dan juga kekuasaan daerah. Kekuasaan pusat dipimpin oleh khalifah dan kekuasaan daerah dipegang oleh gubernur yang membantu kepemimpinan khalifah di daerah-daerah. Untuk strategi dan kebijakan yang terakhir dari Umar yaitu membentuk beberapa dewan. Nah, diantaranya Dewan Perbendaharaan dan juga Dewan Militer. Yang ketiga, kebijakan dan strategi dakwah di masa Utsman bin Affan. Ada beberapa, yang pertama adalah perluasan wilayah, yang kedua adalah standarisasi Al-Quran, yang ketiga adalah pengangkatan pejabat negara, dan yang terakhir adalah pembangunan fisik. Untuk yang pertama, pada masa Khalifah Utsman terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam, diantaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah standarisasi Al-Quran. Karena adanya perselisihan akibat keberagaman cara baca Al-Quran, akhirnya Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar. Nah, setelah pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, ke Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan juga Mekah. Kemudian satu mushaf disimpan di Madinah. Nah, mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani. Untuk yang ketiga, yaitu pengangkatan pejabat negara. Pada masa kepemimpinan Utsman, kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Dan ini banyak mengakibatkan konflik pada waktu itu. Dan selanjutnya yaitu Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun seperti jalan-jalan, jembatan, kemudian masjid-masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Baik, untuk yang terakhir dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, kebijakan dan strategi dakwahnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pergantian pejabat lama dengan yang baru, kemudian penarikan kembali tanah hadiah, dan juga menghadapi pemberontak. Nah,
Di sini Ali mengganti atau memecat gubernur yang diangkat oleh Utsman pada waktu itu. Kemudian dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana telah diterapkan dulu pada waktu Umar bin Khattab. Untuk poin yang ketiga yaitu menghadapi pemberontak. Sikap Ali dalam menghadapi pemberontak yaitu dia pada waktu Khalifah Utsman kan dibunuh. Nah, dia tidak mau memberikan hukuman kepada pembunuh tersebut. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga